Penjaga lain tidak mencibir pertanyaan, dan pemuda berwajah panjang itu benar-benar tertawa dengan sarkastik. Kapten menggelengkan kepala. Sambil mendesah dia menjelaskan, beberapa orang bisa diteliti jiwa. Tapi, begitu basis kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, dan jika Anda menyatu dengan tubuh kedagingan Anda dapat menggunakan segala macam metode untuk bertahan melawan pencairan jiwa. Pada saat itu, memaksakan pencarian jiwa tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Mengangkat suaranya untuk menjangkau semua penjaga, dia berkata, "Kami bahkan tidak memiliki 2 hari lagi sekarang. Jika kami tidak segera mendapatkan jawabannya, maka pasukan 10 akan datang dan mengambil alih." Kemudian dia kembali menatap Bai Shochun dan melanjutkan penjelasannya. Para tahanan di sini adalah orang-orang yang kuat dan penting. Kebanyakan dari mereka memiliki rahasia, dan banyak dari mereka kaya. Menurut aturan lembaga permasyarakatan iblis, regu manapun yang dapat mengorek informasi darinya dapat memperoleh manfaat dari apa yang mereka pelajari. Perpecahan harus diberikan kepada atasan, tetapi sisanya dapat dibagi di antara pasukan. Sekarang, Bai Shochun memahami situasinya jauh lebih baik. Para penjaga beristirahat sejenak, dan kemudian melanjutkan pengintrogasian iblis Tuazu. Namun, ketika hari ketiga mendekat, mereka masih tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya. Dan akhirnya mencapai titik menyerah. Sambil tersenyum pahit, sang kapten berkata, "Ya, kurasa itu tidak masalah. Harta karun iblis Tuazu harus ditakdirkan untuk pergi ke salah satu regu lainnya." Dengan itu, dia bersiap untuk memimpin Bai Shochun dan penjaga yang sedih pergi. Namun, ketika dia memberikan pandangan terakhir kepada iblis Tuazu, pria itu tiba-tiba meludahkan sekumpulan darah yang keluar dari mulutnya dan kemudian mulai tertawa dengan gila-gilaan. Dari cara dia melihat penjaga pasukan 9, dia benar-benar seperti ingin memakannya. Orang-orang selalu berbicara tentang bagaimana lembaga permasyarakatan iblis adalah tempat yang brutal. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa tutup mulut di sini, tapi sejauh ini semuanya mudah. Kata-katanya membuat para penjaga bahkan lebih marah daripada sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. "Ayo pergi," kata kapten dengan gigih terkatup, berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah Bai Shochun dengan ragu berkata, "Kapten, dapatkah saya mencoba? Saya pikir saya mungkin bisa membuatnya bicara." Sebenarnya dia sudah gatal ingin melakukan tembakan sepanjang hari. "Kamu," kata Zhou Feng sambil tertawa dingin. Dia berpendapat bahwa jika dia, inkuisitor regu, tidak bisa membungkam mulut iblis suatu terbuka, dan inkuisitor dari 8 regu lainnya juga tidak bisa, maka tidak mungkin pendatang baru ini bisa. Jelas, dia merasa agak terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak melakukan apa-apa untuk menutupi penghinaan dan cemoohan. Seolah-olah dia mencoba melampiaskan kekesalannya pada keras kepada iblis Sua. Penjaga lainnya mengerutkan kening. Mereka semua tahu bahwa Baiho adalah pembunuh yang kejam, tetapi membunuh dan menyiksa adalah 2 hal yang berbeda. Mengintrogasi orang membutuhkan tingkat kendali yang seringkali tidak dimiliki oleh para kultivator biasa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa percaya diri Baiho mengaku, mereka tidak akan begitu mudah dibujuk. Bahkan penyidik Zhou Feng tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari iblis Tuazu. Baiho ini benar-benar melebihkan dirinya. Introgasi adalah seni, bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang sembarangan. Dia mungkin memiliki reputasi sebagai setan, tetapi di penjara iblis semua orang memiliki reputasi seperti itu. Bai Shochun tidak terlalu senang dengan hal-hal yang bergumam menjaga. Lagi pula dia tidak membual atau apapun. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri, dia setidaknya cukup percaya diri untuk mencoba. Kapten mengerutkan kening dalam pikiran.
Menimbang bahwa Bai Shochun sekarang adalah anggota pasukan 9, membiarkannya mengalami sendiri betapa sulitnya integrasi mungkin akan menjadi hal yang baik. Baiklah Bai Ho, jika Anda ingin mencobanya, jadilah tamuku. Bai Shochun segera mengangkat dagunya ke atas, menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan ke sel Old Devil Zoo. Di belakangnya, para penjaga lainnya memandang dengan senyum penuh pengertian ketika mereka menunggunya gagal dalam upayanya. Bai Ho memiliki reputasi sebagai setan, tapi dia tidak terlihat menakutkan bagiku. Dia mungkin hanya memiliki mulut besar. Seharusnya dia memiliki banyak kesabaran, tetapi tidak terlihat seperti itu bagiku. Zhao Feng tampaknya sangat cemooh saat dia menyilangkan tangan dan memandang dengan mata yang dingin. Jika saya Zhao Feng tidak bisa membuat orang ini bicara, lalu apa yang membuatnya berpikir dia bisa? Ketika semua orang berdiri menunggunya gagal, Bai Shochun memandang ke sel di iblis Zoo tua yang menatapnya dengan gigi kekuningan dan mata rakus. Kulit yang adil, kata setan Zoo tua, tampak sangat lembut. 3 hal favorit saya untuk dimakan adalah anak-anak, wanita anggun, dan pria cantik. Anak ini adalah contoh sempurna dari tipe ketiga. Dengan itu dia mulai berkotek gila. Membuat saya berpikir tentang seorang penanam jiwa yang saya makan 10 tahun yang lalu. Tampak mirip dengan ini, sangat murni dan adil. Saya memakannya dan membunuhnya secara bersamaan. Rasa yang luar biasa cukup lezat. Iblis tua Zhu menjilat bibirnya dan menatap Bai Shochun dengan tatapan yang sangat jahat. Kata-katanya ditambah dengan ekspresi membuatnya tampak sangat menyeramkan dan menyebabkan ekspresi di wajah para penjaga berubah menjadi lebih suram. Saat tawa setan Zhu terdengar, Bai Shochun tersentak. Dia tidak memvisualisasikan beberapa hal yang baru saja dikatakan pria itu dan menyadari bahwa dia benar-benar kejam. Dia bahkan berhenti berjalan sejenak. Melihat bahwa Bai Shochun ragu-ragu, setan tua Zhu terkekeh dan kemudian melanjutkan dengan deskripsi yang lebih rinci. Saya makan kultivator jiwa kecil yang mewah itu 1 gigitan sekaligus, dimulai dengan hidungnya. Setelah itu saya pergi ke matanya. Ketika titik ini Bai Shochun berdebar di dadanya. Jelas, Zhu setan tua ini adalah monster yang lengkap. Itu ditambah dengan fakta bahwa integrasi benar-benar tidak cocok untuknya, membuatnya mulai berpikir untuk menyerah. Zhu iblis tua bisa tahu apa yang dia pikirkan dan melemparkan dirinya ke lubang-lubang tengkorak yang membuatnya jendela, tempat dia mengeluarkan bunyi kuat di bawah. Meskipun tidak sekeras petir, ketika digabungkan dengan hal-hal yang baru saja dikatakan, itu cukup mengejutkan bahwa Bai Shochun melompat mundur ketakutan. Takut, nak? Ayo biarkan aku merasakanmu. Setan tua Zhu kemudian tertawa. Dia bersenang-senang bermain-main dengan pemuda yang adil dan murni. Pada titik ini Bai Shochun marah. Lagi pula, dia berada di lingkaran besar panggung Golkor. Terkejut oleh orang tua ini adalah penghinaan yang nyata. Sambil merotot, dia berkata, "Baiklah Pak Tua, kamu membawa ini ke atas dirimu sendiri." Terlihat sangat serius, dia menoleh ke kapten dan berkata, "Kapten, tolong buka pintu sel." Kapten ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika, sebuah lubang muncul di tengkorak besar itu, dan sebelum iblis tua Zhu bisa melompat keluar, Bai Shochun ada di dalamnya. Dia segera melambaikan tangannya menyebabkan asap hitam keluar, ditenagai oleh topengnya yang langsung mengisi tengkorak dan membuat mustahil bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi. Para penjaga pasukan 9 agak terkejut dan bergegas maju dengan hati-hati. Apa yang dia lakukan? Dia membuatnya jadi, kita tidak bisa melihat. Zhao Feng tertawa dingin dan berkata, mencoba menarik yang cepat ya.
Di dalam sel, setan tua Zhu terkejut menemukan Bai Shochun di sana di depannya. Namun, dia dengan cepat menjilat bibirnya dan tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi kuning. Air liur bahkan mulai mengalir di dagunya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan punya nyali untuk datang ke sini bersamaku, nak. Pikiran Anda aman karena basis kultivasi saya disegel. Mengingat betapa beraninya dirimu, jika kamu membiarkanku memakan salah satu lenganmu, aku akan memberimu petunjuk tentang harta karunku. Apa yang kamu katakan? Satu lengan untuk petunjuk? Hei, bagaimana dengan 4 anggota badan untuk 4 petunjuk? Dengan itu setan tua Zhu mulai tertawa gila. Terlepas dari kenyataan bahwa basis kultivasi disegel, ia masih benar-benar keras kepala dan jelas tidak takut sama sekali dengan Bai Shochun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan membunuhnya, hanya menyiksanya sedikit. Saya ingin tahu di mana harta karun Anda, kata Bai Shochun dengan tatapan tajam. Mendengus, dia menampar tasnya untuk menghasilkan pil obat. Itu tidak lain adalah pil afrodisiak. Zhu setan tua tampak agak terkejut, tetapi kemudian dia melihat bahwa itu hanya pil obat, dan ekspresinya menjadi seperti cemoohan. Pil penyiksaan sungguh lucu. Kami akan melihat betapa lucunya Anda berpikir itu hanya sebentar, kata Bai Shochun dengan bangga. Melambaikan tangannya, dia mengirim pil afrodisiak terbang ke arah iblis Zhu tua. Karena dia tidak memiliki basis kultivasi saat ini, tidak mampu menghindar. Pil memasuki mulutnya dan segera larut. Mengangkat dagunya ke atas, Bai Shochun melambaikan tangan lengan bajunya dan berkata dengan angkuh, "Baiklah Tuan, setan. Di masa lalu beberapa orang telah bertahan selama 2 jam ketika saya menyiksa mereka. Itulah batas pamungkas. Tapi saya berharap Anda akan memecahkan rekor." Sisa anggota Regu 9 tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sel tengkorak. Yang bisa mereka lihat hanyalah asap hitam pekat yang tidak bisa ditembus bahkan oleh akal surgawi. Apa yang dilakukan Bai Hu? Dia ada di sana sendirian bersama tahanan, disembunyikan oleh asap hitam. Jangan bilang mereka berdua bekerja sama untuk merencanakan melawan kita. Sepertinya ada yang salah. Berbagai anggota pasukan semuanya berbisik bolak-balik, beberapa dari mereka dengan ekspresi dijik, yang lain dengan cemberut. Kapten mulai khawatir bahwa dia mungkin sedikit impulsif. Zhao Feng berdiri di sana dengan tangan bersedekap, tersenyum. Dingin dia berkata, "Seperti yang saya katakan, orang ini." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, teriakan gila tiba-tiba muncul dari asap hitam. Jeritan mengejutkan jelas datang dari mulut iblis Zhu tua dan terdengar seperti jeritan seorang yang memiliki sesuatu yang terpendam di dalam dirinya. Yang ingin mereka lepaskan tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Semua orang sekarang benar-benar fokus pada sel. Ekspresinya mereka ingin tahu dan curiga. Suara jeritan itu aneh. Setelah mengintrogasi iblis Zhu tua selama beberapa hari, mereka telah mendengarnya menjerit berkali-kali, tetapi tidak satu pun dari jeritan itu yang terdengar setenang ini. Sebelum penjaga pasukan 9 manapun bisa melakukan lebih, jeritan itu semakin intensif sampai mereka menjadi lolongan yang tampaknya tak berujung. Apa yang baru saja kamu beri pakan padaku. Ah, sialan, sial, biarkan aku keluar dari sini. Sifat teriakan yang menakutkan menyebabkan rambut semua orang berdiri. Para penjaga pasukan 9 memandang dengan mata lebar. Sepanjang hari-hari terakhir interogasi, setan tua Zhu tidak pernah bereaksi seperti ini. Sekarang dia hampir tampak memohon belas kasihan. Apa yang dilakukan Bai Hu? Hati kapten terguncang, dan untuk Zhao Feng dia tidak bisa menjaga ekspresinya diam. Adapun para tahanan berjubah abu-abu terdekat lainnya, mereka melihat dengan sangat terkejut.
Berteriak dan melonglong tidak berlangsung lama, tetapi karena dipenuhi dengan meningkatnya tingkatan keputusasaan dan kengerian, itu membuat semua orang dengan perasaan bahwa iblis Tuazu menjadi sasaran jenis siksaan yang paling menusuk tulang yang mungkin terjadi. Tidak ada anggota Regu 9 yang pernah mendengar teriakan seperti ini sebelumnya. Itu dipenuhi dengan keputusasaan yang membesarkan rambut tipe yang akan hadir pada orang ingin mati pada hidupnya. Suaranya itu seperti ada sesuatu yang ditekan di dalam dirinya yang ingin meledak, tetapi tidak bisa, dan sebaliknya mendorongnya menjadi kegilaan total surga. Bagaimana Baiho melakukan ini? Metode interogasi apapun yang dia gunakan untuk membuat iblis Yu berteriak seperti ini, itu menunjukkan dia sudah berada di jalan menuju kesuksesan. Tidak ada yang mungkin bisa bertahan di bawah tekanan terpendam seperti itu. Kapten mengalami kesulitan bernafas dengan tenang, dan semua penjaga lainnya benar-benar terpana. Zhou Feng terlihat gemetaran. Sebagai inkuisitor, dia sangat sadar bahwa mampu mengisi seseorang dengan tekanan dan membuat mereka tidak dapat melepaskannya sangat-sangat sulit. Jangan bilang dia inkuisitor juga, mustahil. Sinar menentang bisa dilihat di mata Zhou Feng. Dalam benaknya, setan Tuazu adalah individu yang luar biasa, yang kemungkinan bisa terus bertahan. Melonglong iblis Tuazu menjadi lebih tajam dan menjadi lebih penuh dengan kegilaan. Tingkat kesakitan dalam suaranya menyebabkan semua tahanan di seluruh blok sel untuk melihat keheranan. Setan Tuazu sangat tangguh, tapi lihat dia sekarang. Siapa bocah itu yang masuk ke selnya barusan? Proses itu berlangsung sekitar 1 jam sebelum iblis Tuazu akhirnya mulai memohon belas kasihan. Aku akan bicara. Saya akan mengungkapkan semuanya. Aku akan memberitahumu di mana harta karunku berada. Diam, Lord Bai tidak ingin tahu tentang harta karun yang tersembunyi. Maafkan aku, Tuan Bai. Saya benar-benar minta maaf. Biarkan aku lolos. Para penjaga pasukan 9 hampir tak percaya apa yang mereka dengar. Semua perhatian tertuju pada sel ketika mereka merenungkan apa yang disiksa setan Tuazu untuk membuatnya mulai memohon belas kasihan. Namun kekejaman Baiho tampaknya tidak memiliki batas. Hampir seolah-olah dia menikmati dirinya sendiri dan bahwa jawaban untuk pertanyaan awal tidak terlalu penting baginya. Semua orang dipenuhi dengan kedinginan sedingin es, sementara iblis Zhu terus berteriak dan memohon belas kasihan untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar. Akhirnya dia mulai lelah. Kemudian asap berputar ketika Bai Shochun muncul dengan tergenggam dengan tangan tergenggam di belakang dagu, menempel ekspresinya ketidakpedulian total pada wajahnya saat ia melangkah keluar ke tempat terbuka. Semua orang menatapnya, penjaga dan tahanan berjubah abu-abu sama. Bahkan para tahanan berbahaya di sel-sel terdekat sedang menatap. Dia tampak persis seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresi wajah. Namun ketika semua orang melihat ke dalam sel, mereka mulai berteriak kaget dan khawatir. Surga, apakah itu? Apakah itu iblis Zhu tua? Apa yang dilakukan Baiho padanya? Iblis Zhu tua dulunya besar dan kekar, tapi sekarang dia tampak layu seolah-olah dia telah terbakar habis dari dalam keluar. Kekuatan hidupnya dan bahkan jiwanya tampaknya sebagian besar hilang, dan nyala api kekuatan hidupnya nyaris tak berkedip. Dia tampak layu ketika berjongkok di sana. Gemetar, kulitnya dipenuhi bekas goresan yang begitu dalam sehingga tulang dan organ terlihat melalui beberapa di antaranya. Jelas, dia mencakar dirinya sendiri. Saat dia melihat keluar dari kandang di Bai Shochun, matanya bersinar dengan teror yang tak terlukiskan, seolah-olah Bai Shochun adalah hantu jahat yang bisa membuat ketakutan jauh ke dalam hati. Tidak ada yang pernah melihat Zhu setan tua dengan ekspresi seperti itu di matanya. Seolah-olah Bai Shochun begitu menakutkan baginya, sehingga dia adalah mimpi buruk selamanya dicap ke dalam pikiran pria itu.
Semua pengamat dibiarkan terengah-engah. Perbedaan antara Zul setan lama dari sebelumnya dan Zul setan lama dari ketika Bai Shochun keluar dari sel 1 jam kemudian mengejutkan. Penjaga dan tahanan sekarang menatap Bai Shochun dengan ekspresi serius dan bahkan terpesona. Di bawah tatapan penuh hormat dari semua orang yang hadir, Bai Shochun berjalan ke arah kapten dan kemudian melemparkan selip batu giok padanya. Pengakuannya, kata Bai Shochun, merasa sangat senang menjadi pusat perhatian begitu banyak. Sambil memegang erat-erat tangannya di belakang punggungnya, dan dengan tatapan mendalam di matanya dia berjalan ke kejauhan. Kapten memandangi selip batu giok tertegun. Lalu dia melihat kembali ke Bai Shochun berjalan pergi dan sepertinya dia sedang melihat dewa. Zhao Feng bahkan tidak bisa bernafas untuk waktu yang lama. Ketika dia bergegas ke sel untuk melihat iblis Tua Zhu bergerak-gerak dan gemetaran di sudut. Dia tidak meninggalkan bekas. Dia membuatnya berteriak tanpa henti dari tekanan terpendam. Tahanan siap untuk mengaku, tetapi dia tidak akan membiarkannya. Dia membuatnya merasa putus asa. Ditambah lagi dia tampaknya menyukai proses menimbulkan siksaan. Surga. Tidak ada level yang lebih tinggi di antara inkuisitor. Bai jelas seorang inkuisitor. Tidak, tunggu. Dia inkuisitor di antara inkuisitor. Dia seorang inkuisitor yang gelap. Zhao Feng memutar kepalanya untuk melihat Bai Shochun dari kejauhan. Matanya menyala dengan semangat. Sebelumnya dia telah memandang rendah Bai Shochun, tapi sekarang semuanya telah berbalik. Sebagai inkuisitor, dia tidak bisa tidak kagum pada teknik Bai Shochun yang menyebabkan gairah menyala di dalam dirinya. "Tunggu aku, Brother Bai," serunya dengan bersemangat ketika dia bergegas untuk menyusul. Penjaga lainnya di pasukan 9 semuanya menatap Bai Shochun dengan ekspresi memuja. Fakta bahwa Bai Shochun telah memaksa setan Tua Zhu akhirnya membuka mulutnya berarti bahwa pasukan 9 tidak hanya akan mendapatkan banyak wajah, tetapi mereka juga akan bisa mendapatkan harta tersembunyi setan Tua Zhu. Hampir seketika, pendapat mereka tentang Bai Shochun berubah total. Kapten terengah-engah dan matanya bersinar terang. Dia tahu persis apa artinya memiliki inkuisitor seperti ini di pasukan 9. Dan dia cepat-cepat mengejar ketertinggalan. Para tahanan berjubah abu-abu dan tahanan berbahaya di dalam sel menyaksikan para penjaga bergegas untuk berkerumun di sekitar Bai Shochun. Dan kemudian berbalik untuk melihat si iblis Zuatu yang bergetar. Pada saat itu mereka semuanya memutuskan bahwa ini adalah inkuisitor yang mereka tidak pernah sanggup memprovokasinya. Dia adalah mimpi buruk. Saat Bai Shochun melangkah, kapten dan penjaga pasukan 9 bergegas di sampingnya. Mata mereka bersinar dengan hormat dan kagum. Di dunia kultivasi, orang selalu menghormati yang kuat, itu hampir seperti hukum alam. Namun di lembaga permasyarakatan iblis, ada hukum tambahan dan itu untuk menghormati inkuisitor. Inkuisitor adalah representasi utama dari kekayaan dan status. Di masa lalu, Zhao Feng cukup populer sebagai inkuisitor pasukan 9 dan telah diperlakukan dengan sangat hormat oleh kapten. Inkuisitor dari semua regu diperlakukan sama. Tapi sekarang, semua orang bisa tahu bahwa Bai Shochun adalah inkuisitor yang luar biasa. Bahkan Zhao Feng pun diyakinkan. Karena itu, wajar jika gairah semua orang. Saudara Bai sebenarnya adalah master top. Hahaha. Maaf atas kesalahpahaman sebelumnya, Brother Bai. Tapi mari kita lupakan itu. Mulai sekarang kita bersaudara. Dengan kemampuan seperti inkuisitor, Brother Bai, Anda dapat melambung ke ketinggian tertinggi di penjara iblis. Permusuhan Zhao Feng sebelumnya sudah lama hilang, digantikan oleh kagum dan hormat. Pasukan 9 telah menyerang emas. Bersama Brother Bai kita semua akan mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik.
Sebelumnya, tidak mungkin Bai Shochun bisa membayangkan bahwa memanggil iblis tua Zu untuk berbicara akan mengakibatkan semua orang tiba-tiba jatuh cinta padanya. Kesadaran bahwa dia benar-benar luar biasa menyebabkan dia mendesah dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, dia akhirnya bersinar seperti harta karun, dan dia tidak bisa menghentikan fakta itu yang menyebabkan matanya berkilau cerah. Aku terlalu luar biasa, pikirnya. Bagaimana mungkin aku menjadi luar biasa ini? Bahkan aku tidak punya pilihan selain mengagumi diriku sendiri. Meskipun dia menikmati bersenang-senang dalam kesuksesannya, dia juga tipe orang yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan lancar. Bersihkan tenggorokannya, dia mulai tertawa dan mengobrol dengan para penjaga lainnya. Menampar dadanya dengan bangga, dia berkata, itu bukan apa-apa. Mulai sekarang, pasukan 9 kita akan menjadi satu keluarga besar. Kita semua bersaudara. Pembicaraan seperti itu berlanjut ketika dia dan pasukan 9 keluar dari blok sel. Hari itu juga Kapten mengirim beberapa penjaga keluar Giant Ghost City ke tempat yang diakui oleh iblis tua Zu adalah lokasi harta karunnya yang tersembunyi. Benar saja ada gua abadi yang disembunyikan oleh teknik magis yang di dalamnya tersimpan tabungan setan Tuan Zu yang kemudian dibawa kembali ke lembaga permasyarakatan setan. Segera, pasukan 9 mengadakan pertemuan di markas Kapten, di mana mereka membagi semua harta iblis tua Zu. Bai Shochun mendapatkan bagian terbesar dari semuanya. Pagoda penimbunan jiwa yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih dari 1000 bagian dari obat jiwa tingkat menengah. Bahkan, Bai Shochun terengah-engah saat melihat semua harta karun itu. Zu setan tua ini benar-benar kaya, pikirnya. Pada saat itu Kapten melambaikan lengan bajunya, mengirimkan kendi-kendi berisi minuman keras ke semua penjaga. Tertawa, Kapten mengangkat kendi dan kemudian dengan keras menyatakan, ini semua berkat kerja keras Brother Baihu. Semuanya. Ayo, mari kita minum dengannya. Penjaga lainnya tertawa dan mengangkat kendi mereka ke Bai Shochun. Mereka semua mendapat manfaat dari sekarang. Dan dari cara mata, mereka bersinar ketika memandangnya. Hampir seolah-olah mereka sedang melihat harta tak berujung yang pasti akan mereka dapatkan di hari-hari mendatang. Menjentikan lengan bajunya, Bai Shochun mengangkat kendi. Saudaraku, aku baru di lembaga permasyarakatan setan dan masih belum tahu semua aturannya. Tolong saya harap Anda bisa memaafkan saya atas kesalahan apapun yang mungkin saya buat. Ngomong-ngomong, beberapa rumor yang telah menyebar tentangku cukup menyakitkan dan aku lebih suka tidak membahasnya. Bagaimanapun, Anda adalah keluarga saya sekarang. Dan maju, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan kita semua memiliki kehidupan yang indah. Tolong izinkan saya minum untuk Anda. Bai Shochun sangat terkesan dengan betapa indahnya kata-katanya saat ia minum panjang. Fakta bahwa dia tampak begitu murni dan adil dan bahkan agak rumit tampak agak berbeda dengan kata-katanya yang berani. Namun, itu hanya memanjing sorak-sorai dari penjaga lain yang kemudian tertawa ketika mereka minum dalam-dalam dari kendi alkohol mereka. Bahkan mereka menurunkan kendi mereka adalah mungkin untuk melihat bahwa hubungan mereka telah meningkat pesat. Bai Shochun sekarang adalah salah satu dari mereka, dan mereka semua tertawa keras ketika mereka berbicara satu sama lain dengan saudara, sebagai saudara. Bahkan sang kapten pun melakukannya. Menggenggam Bai Shochun dengan sangat erat di pundaknya, dia berkata, alasan kami memperlakukanmu dengan sangat ambivalen sebelumnya adalah karena rumor itu. Semua orang mengatakan Anda jahat tanpa toleransi terhadap anak yang berbakti. Namun rumor itu jelas salah. Saudara Baihu, Anda hanya tipe orang kami. Datang ke penjara iblis jelas merupakan keputusan yang tepat. Siapa yang peduli dengan Bai klan yang jelek?
Mulai sekarang, jika Bai Klan berani menunjukkan wajah mereka di sini, kita saudara akan menunjukkan kepada mereka satu atau dua hal. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kemudian Zhou Feng menggenggam kendi alkohol di tangannya dan membungkuk dalam-dalam, tulus. Bai Shochun sangat tersentuh. Bahkan ia melepaskan pakaian luarnya dan menginjakkan kaki di atas salah satu kendi alkoholnya dalam pose heroik. "Terima kasih saudara-saudaraku," katanya keras. "Mulai sekarang kalian semua adalah bros besar saya." Zhou Feng mengangkat kendi alkoholnya dan berkata, "Kakak Bai, aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Biarkan aku minum untukmu." Dia minum dalam-dalam dan sekali lagi membungkuk pada Bai Xiaochun. "Tidak mungkin aku bisa memiliki wajah untuk terus melayani sebagai inkuisitor sekuat 9. Saudara Bai, tolong, saya mohon Anda mengambil alih posisi." Para penjaga lainnya menembak ke atas kaki mereka dan menyuarakan pemikiran yang sama. "Itu benar, Brother Bai Ho. Mengapa kamu tidak menjadi inkuisitor sekuat 9? Dengan potensimu, kamu pasti akan menjadi inkuisitor paling terkenal di penjara iblis." Bahkan kapten bergabung. Hati Bai Shochun berdenyut dengan kebahagiaan karena menjadi begitu populer. Setelah sedikit lebih lama berlalu, ia memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang inkuisitor. Zhou Feng menatap Bai Shochun dengan pujian di matanya saat dia menawarkan perkenalan. "Sebagian besar tahanan di lembaga permasyarakatan iblis tidak dapat diteliti secara jiwa. Itu disebabkan kami memiliki inkuisitor yang tugasnya adalah mengintegrasi para tahanan secara formal. Hanya orang-orang dengan keterampilan luar biasa dalam integrasi yang bisa menjadi inkuisitor. Masing-masing dari 4 blokir utama di lembaga permasyarakatan iblis memiliki inkuisitor yang sangat dihormati, yang kedudukannya hanya di urutan kedua setelah wakil kepala penjara. Karena kegelapan yang mengisi hati mereka, mereka dikenal sebagai inkuisitor gelap. Selain 4 inkuisitor besar yang gelap, masing-masing regu di 4 blokir semuanya memiliki inkuisitor sendiri. Setan Tua Zu adalah orang yang tidak bisa dipecahkan oleh semua inkuisitor di sel blok D. Faktanya, bahkan inkuisitor gelap dari sekuat 1 gagal bersamanya. Sekarang setelah Anda berhasil, Brother Bai Ho, itu berarti Anda memiliki potensi untuk menjadi inkuisitor gelap. Bai Shochun terkejut pada informasi baru ini tentang penjara iblis. Kemudian dia berpikir tentang iblis Tua Zu dan berapa banyak jiwa pendendam yang dia dapatkan karena dia, dan hatinya mulai berdebar. "Aku masih membutuhkan jiwa dewa terakhir itu," pikirnya. "Sampai saya mendapatkannya, kultivasi saya akan macet. Untuk saat ini, cara terbaik untuk menjaga kehidupan kecilku yang miskin tetap aman adalah dengan menggunakan kekuatan benda sihir. Dalam hal itu, sulap api masih akan menjadi sangat penting, dan pada gilirannya, itu berarti bahwa saya perlu memiliki banyak jiwa." Dengan pikiran-pikiran itu di benaknya, Bai Shochun berdeham, melambaikan tangannya dan berkata, "Iya, karena kalian semua bersikeras, maka aku rasa aku mungkin juga setuju untuk menjadi inkuisitormu." Para penjaga bersorak dan dengan suara bulat mengangkat kendi alkohol mereka bersulang. Kemudian seseorang menyarankan agar mereka mulai mengunjungi beberapa tahanan yang berbibir paling rapat, orang-orang yang tidak pernah mengungkapkan lokasi harta tersembunyi mereka. "Dengan saudara Bai di sini, kita semua akan menjadi kaya. Brother Bai, apakah Anda tahu bahwa di sel blok D ada lebih dari 100 tahanan yang belum pernah bicara?" Betul, semua tahanan itu memiliki rahasia yang dijaga ketat. Jika kita bisa membuat mereka berbicara, kita mungkin bisa mendapatkan sebanyak mungkin dari masing-masing yang baru saja kita dapatkan dari Iblis Zu. Saat pembicaraan berlanjut, di sepanjang garis ini, para penjaga mulai memandang Bai Shochun dengan hati yang berdebar kencang.
Bahkan sang kapten jelas bersemangat sambil menepuk dadanya. Dia berkata, "Brother Bai, aku bisa membicarakan hal-hal dengan kapten pasukan 10 dan membuatnya setuju untuk membiarkan kami mengambil tugas patroli mereka kali ini." Bai Shochun gemetar karena kegembiraan ketika tiba-tiba menjadi begitu penting. Sambil mengangkat dagunya dia berkata, "Baiklah, karena itulah yang Anda inginkan, saudara-saudaraku, maka mari kita lakukan sekarang juga. Saya menolak untuk percaya bahwa para tahanan ini bisa tutup mulut di sekitar saya." Kegembiraan di mata penjaga tidak bisa lebih jelas. Kapten tertawa terbahak-bahak dan kemudian bergegas ke arah pasukan 10. Ketika dia kembali, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Mereka setuju. Kami memiliki tugas patroli pasukan 10." Pasukan 9 bergegas kembali ke blok sel. Hati mereka melonjak karena kegembiraan. Para tahanan berjubah abu-abu telah pulih dari pandangan Bai Shochun menginterogasi iblis tua Zhu dan dengan cepat bergegas mendekat. Masing-masing memegang tangan dan membungkuk, mengatakan hal-hal seperti, "Surga, Inkuisitor gelap sudah kembali." Tidak berminat untuk memperhatikan tahanan berjubah abu-abu, para penjaga bergegas ke Bai Shochun, ke salah satu tahanan lama yang tidak pernah berbicara. Bai Shochun menjaga tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Saat mereka mendekati salah satu sel di kejauhan, ketika mereka semakin dekat, para tahanan berjubah abu-abu di daerah itu menatap mereka dengan gugup. Melototi tahanan di dalam sangkar, kapten berkata, "Kakak Bai, ini adalah iblis tua Su. Itu adalah seluruh siklus 60 tahun yang lalu bahwa ia adalah salah satu ahli jiwa Nesen paling kuat. Saat itu ia membunuh 99.000 wanita hamil dan menggunakan plasenta mereka untuk membentuk perangkat magis yang kuat. Itu benar-benar hal yang mengejutkan yang membuat semua orang siap." Bai Shochun bisa melihat seorang lelaki tua duduk bersila di kandang tampak sangat tenang. Mata pria itu berkedip untuk menatapnya dan mata itu sedingin es, seolah dia tidak peduli dengan makhluk hidup apapun di dunia. Ketika dia bicara, suaranya sama dinginnya dengan tatapannya. "Sudah lama sejak ada yang mencoba membuat saya berbicara. Mari kita bersenang-senang ya." Setelah benar-benar menatap Devil Su, kepercayaan pasukan 9 di Bai Shochun tiba-tiba mulai berkurang. Setan tua Su sangat terkenal dan bahkan Inkuisitor gelap sel Blok D telah berulang kali gagal mendapatkan informasi darinya. Mari kita lihat bagaimana Inkuisitor sekuat 9 berurusan dengan Devil Su. Di antara tahanan berjubah abu-abu di daerah itu, ada banyak yang sudah dihormati Bai Shochun. Namun, kebanyakan dari mereka masih lebih mengagumi iblis lama Su. Bahkan ketika semua orang merenungkan apa yang akan terjadi, Bai Shochun memandang iblis tua Su ke atas dan ke bawah lalu memasuki sel. Beberapa saat kemudian asap hitam memenuhi daerah itu dan tak lama longlongan terdengar sangat mirip dengan lolongan yang baru saja terdengar dari Zhu setan tua. Hampir seketika mata penjaga pasukan 9 menyala. Adapun para tahanan berjubah abu-abu, hati mereka mulai berdebar dan banyak dari mereka tersentak. Bahkan setan tua Su bereaksi seperti ini. Tidak mungkin. Ini adalah iblis lama Su yang sedang kita bicarakan. Bahkan Inkuisitor gelap sel Blok D tidak bisa membuatnya berbicara. Sekitar 1 jam kemudian lolongannya memohon belas kasihan. Semua orang terguncang, terutama tahanan berbahaya di sel-sel di dekatnya yang wajahnya telah menjadi topeng teror. Kemudian Bai Shochun muncul, tampak setenang biasanya. Sebuah batu giok tergelincir di tangannya. "Ini pengakuannya," katanya. "Siapa yang berikutnya?" Zhou Feng menggigil karena kegembiraan dan kapten tampak sangat bahagia. Pada titik ini, Bai Shochun seperti dewa bagi para penjaga. Dan dengan semangat besar mereka membawanya ke daerah lain.
Dan begitulah yang terjadi di sel kedua, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Selama 3 hari berikutnya adalah keheranan total dari semua orang yang hadir bahwa Bai Xiaochun menyapu masing-masing tahanan lama di sel blok D, bahwa ia dibawa. Beberapa berhasil bertahan selama 4 jam, namun pada akhirnya tidak ada yang bisa menahan lidah mereka. Mereka semua mengungkapkan rahasia terdalam mereka ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sudah sangat terkesan dengan bagaimana dia mendapatkan manfaat dari semua ini. Faktanya, banyak tahanan lama akhirnya mengatakan kepadanya, bukan hanya rahasia mereka sendiri, tetapi rahasia milik orang lain. Ada rahasia yang belum pernah diucapkan kepada siapapun yang sekarang terungkap karena Bai Xiaochun. Awalnya dia mengambil semuanya dengan tenang, tetapi karena semakin banyak rahasia terungkap, matanya mulai bersinar terang. Dia benar-benar mulai merasa bahwa dia sangat cocok di penjara iblis. Selanjutnya, ketika dia menginterogasi semua tahanan yang berbeda, dia menyadari bahwa mereka semua benar-benar melakukan kejahatan keji yang layak dieksekusi. Aku kira Raja Hantu Raksasa benar-benar tahu apa yang dia lakukan, pikirnya. Adapun sekuat 9, mereka sudah mulai mati rasa dengan apa yang terjadi. Mempertimbangkan betapa terampilnya Bai Xiaochun dalam melakukan interogasi dan mempertimbangkan berapa banyak batu giok yang menumpuk di tangan kapten, mata mereka mulai bersinar seperti berlian. Setiap slip giok yang dipegangnya mewakili kekayaan yang sangat besar. Dan ketika para penjaga berpikir tentang seperti apa kehidupan mereka nantinya, pengabdian mereka kepada Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat. Tentu saja, para tahanan berjubah abu-abu bahkan lebih terpengaruh dan akan menatap Bai Xiaochun gemetar ketakutan dan hormat. Terguncang dan dipenuhi dengan kegaguman yang mendalam, kapten menggertakkan giginya dan membayar mahal untuk melakukan kontak dengan para kapten regu lainnya. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat bagaimana dia melakukannya, tetapi dia berhasil mendapatkan pasukan 9 ditugaskan untuk berpatroli selama sebulan penuh berturut-turut. Ketika anggota regu 9 lainnya terdengar berita itu, maka bersorak. Sebaliknya, ekspresi terkejut dapat dilihat pada wajah tahanan berjubah abu-abu dan tahanan di sel. Ketika anggota regu 9 lainnya mendengar berita itu, mereka bersorak. Sebaliknya, ekspresi terkejut dapat dilihat pada wajah tahanan berjubah abu-abu dan tahanan di sel. Perlahan tapi pasti bulan berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun sepenuhnya mendominasi sel blok D. Satu demi satu ia mengunjungi semua tahanan lama. Selama setiap sesi interogasi, jeritan akan meletus dari sel, yang menyebabkan shock meluas di antara semua orang yang hadir. Semua menjadi semakin menakutkan karena tidak ada yang benar-benar bisa melihat apa yang terjadi selama interogasi. Setiap kali Bai Xiaochun muncul dari sisi interogasi, tidak peduli seberapa brutal atau kejamnya tahanan itu di masa lalu, mereka semua berakhir gemetar ketakutan. Bahkan selama berhari-hari setelah interogasi, tahanan seperti itu akan bersembunyi di sel mereka seperti kelinci ketakutan, bergetar secara fisik. Pasukan 9 senang dengan ini, dan ketenaran Bai Xiaochun melebar ke seluruh sel blok D, sampai semua orang menatapnya dengan ketakutan. Bai Xiaochun lebih terpesona oleh penjara iblis daripada sebelumnya, sebagian besar karena semua rahasia yang dia pelajari. Sebagian rahasia semacam itu berkaitan dengan Wildlands dan Giant Ghost City. Bahkan, selama bulan yang berlalu, Bai Xiaochun datang untuk belajar. Terlalu banyak masalah rahasia. Ketika akhirnya tiba saatnya bagi pasukan 9 untuk mengakhiri tugas patroli mereka, para tahanan mereka menghela nafas lega. Bai Xiaochun telah menciptakan mimpi buruk bagi mereka yang tidak pernah mengalami selama bertahun-tahun. Adapun mereka yang telah diinterogasi, ketakutan mereka hanya bisa digambarkan sebagai mendalam dan mendalam. Tentu saja, pasukan 9 benar-benar telah
memukul jackpot. Selain itu, ketika mereka mengumpulkan dan membagi semua jarahan mereka, regu-regu lain di sel blok D benar-benar terguncang ketika mereka menerima bagian yang telah mereka janjikan. Sebagai imbalan karena menyerahkan tugas patroli mereka, setelah pertanyaan dibuat dan regu lainnya menyadari bahwa alasan untuk itu semua adalah Inkuisitor gelap Baiho. Mereka tidak bisa terkejut. Apa? Dia membuat semua tahanan lama berbicara dalam sebulan? Itu tidak mungkin. Sialan. Tidak heran pasukan 9 ingin beralih tugas patroli dengan kami. Aku tidak percaya bahwa Baiho tahu teknik Inkuisitor gelap. Jika ceritanya benar, maka dia bukan Inkuisitor gelap biasa. Lagi pula, bahkan Inkuisitor gelap resmi sel blok D tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Ketika semakin banyak pertanyaan dibuat dan cerita-cerita dikonfirmasi, regu-regu lainnya mulai gemetar dan menatap dengan cemburu pada skuad 9. Bahkan wakil sipir sel blok D, Sun Peng, benar-benar terguncang oleh berita itu. Dia membuat semua tahanan lama hanya berbicara 1 bulan. Ketika dia melihat semua obat-obatan jiwa dan benda ajaib yang dikirim oleh Kapten Regu 9, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain percaya berita itu. Baiho ini sangat kejam. Ya, mengingat bahwa dia bahkan mencerca klannya sendiri. Kurasa peran Inkuisitor gelap benar-benar cocok untuknya. Kemudian Sun Peng menyadari bahwa sel blok D akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bersinar dengan kemuliaan di depan Warden Lizu. Tanpa ragu-ragu dan mengirim perintah bahwa Baiho bisa memasuki blok sel kapan saja dia mau dan menginterogasi bahkan tahanan yang paling berbahaya. Pasukan lain hanya bisa masuk ke blok itu sendiri sebulan sekali selama 3 hari. Tapi Baiho tidak menghadapi batasan seperti itu. Biasanya pengaturan seperti itu akan menyebabkan kemarahan meluas. Namun, karena kinerja mengejutkan Bai Xiaojun, tidak ada orang yang mengajukan keberatan. Nah, begitulah ceritanya. Dimanapun Bai Xiaojun berada, dia akan sangat beruntung. Orang-orang yang beruntung akan menjadi orang yang sangat kaya. Oke, nantikan episode selanjutnya, part selanjutnya. Selamat siang dan selamat beristirahat.